Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rudiana Salam dan Ibu Muti selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Pertanian. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi dengan materi kebijakan pengkreditan. Boleh dilanjut. Untuk anggota dari kelompok 5 itu sendiri, yang pertama ada saya sendiri, Hamka Ahmad Hafiz, lalu Bara Bahtiar, lalu yang ketiga ada Gladys, yang keempat ada Muhammad Nabil, yang kelima Asep Imron, dan yang terakhir ada Asri Sofia Agustin. Boleh next. Oke. Untuk pendahuluan, di sini dalam dunia perbankan, pengkredit merupakan salah satu aktivitas utama yang memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan kelangsungan bisnis perbankan itu sendiri. Namun, kegiatan pengkreditan juga mengandung resiko yang dapat berdampak signifikan pada stabilitas keuangan bank. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan dan standar yang jelas untuk memastikan bahwa seluruh proses kreditan berjalan secara sehat, transparan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kredit yang diberikan oleh bank berfungsi sebagai pendorong utama bagi sektor usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar, guna memperkuat operasional bisnis, meningkatkan daya saing, serta menciptakan lapangan kerja. Ini juga mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perbankan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang berguna untuk memastikan bahwa setiap keputusan kredit didasarkan pada evaluasi objektif. Boleh next. Oke, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis perkreditan. Nah, dalam jenis-jenis perkreditan ini juga dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada tujuan. Nah, untuk tujuannya yaitu ada yang pertama ada kredit produktif, di mana jenis kredit ini merupakan pinjaman yang bisa digunakan untuk meningkatkan hasil pemasukan dengan membeli suatu aset. Yang kedua ada kredit konsumtif. Jenis kredit ini biasa digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya pribadi. Kemudian ada jenis kredit jangka waktu. Nah, dalam jangka waktu ini juga terdiri dari dua, ada kredit investasi dan ada kredit modal kerja. Untuk kredit investasi juga ini biasanya digunakan untuk oleh suatu perusahaan. Nah, untuk modal kerja dapat merupakan pinjaman yang diberikan pihak bank untuk meningkatkan produksi usahanya itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada jangka waktu. Dalam jangka waktu ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Nah, untuk kredit jangka pendek, kredit ini berdasarkan jangka waktu yang mana pengembaliannya yaitu rata-rata kurang dari 1 tahun. Kemudian ada kredit jangka menengah, kredit ini berdasarkan juga pada jangka waktu yang sedikit lebih lama. Nah, untuk pengembaliannya dengan rata-rata kurang lebih 3 tahun. Kemudian yang ketiga, kredit jangka panjang ini berdasarkan sama dengan jangka waktu juga, namun ini cukup lama dengan pengembalian waktu sampai 5 tahun bahkan bisa lebih. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kebijakan perkreditan di Indonesia. Nah, kebijakan perkreditan di Indonesia ini dapat diatur juga dalam mencakup 4 peraturan. Yang pertama itu ada UU RI nomor 7 tahun 1992, yang mana isi dalam UU ini yaitu bank merupakan salah satu usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam langkah meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian yang kedua ada UU nomor 10 tahun 1998, yang
berisikan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antar pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Kemudian kebijakan yang ketiga yaitu ada peraturan BI yang mana isinya tersebut merupakan batas maksimal pemberian kredit. Nah, yang paling utama yaitu kebijakan perkreditan di Indonesia ini sendiri diatur oleh OJK nomor 2 atau POJK nomor 3 tahun 2021 atau Otoritas Jasa Keuangan yang di dalamnya mencakup persyaratan umum untuk perkreditan di Indonesia. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, eh, saya akan menjelaskan tentang persyaratan umum kredit. Nah, informasi ini penting bagi siapa saja yang ingin mengajukan kredit agar dapat dipertimbangkan dan disetujui oleh pihak bank atau lembaga keuangan. Yang pertama, setiap pemohon kredit harus menyertakan identitas diri yang sah, seperti KTP dan akta. Nah, untuk badan hukum, dokumen yang dibutuhkan adalah KTP dan NPWP. Yang kedua, legalitas usaha untuk membuktikan bahwa bisnis yang dijalankan sah dan memiliki izin resmi. Untuk perorangan atau pengusaha diperlukan izin usaha atau TDP, tanda daftar perusahaan. Untuk badan hukum diperlukan dokumen seperti akta pendirian, SIUP, izin industri, dan TDP. Nomor tiga, jika permohonan kredit melebihi 50 juta, maka wajib melampirkan kopi NPWP sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Nomor 4, pengalaman usaha untuk meningkatkan peluang persetujuan kredit, pemohon harus memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 2 tahun dalam kondisi menghasilkan keuntungan serta menyertakan foto usaha sebagai bukti. Yang kelima, informasi keuangan. Lembaga keuangan membutuhkan transparansi dalam keuangan calon debitur, oleh karena itu setiap pemohon harus memberikan laporan keuangan yang jelas. Yang keenam, persyaratan khusus kredit investasi. Bagi yang mengajukan kredit investasi, ada persyaratan tambahan tergantung pada jenis investasi. Untuk konstruksi diperlukan denah, lokasi, site plan, gambar detail, dan rencana anggaran biaya. Dan untuk pembelian mesin dan peralatan harus mencantumkan jenis dan spesifikasi mesin, harga beli, serta dokumen pendukung dan dari supplier. Yang ketujuh, legalitas dan persyaratan barang jaminan. Eh, Pemohon juga harus memiliki dokumen kepemilikan barang jaminan yang sah dan lengkap sebagai syarat pengajuan kredit. Slide berikutnya. Nah, ini menjelaskan tentang alur proses kredit, yaitu tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pengajuan kredit baru. Langkah pertama, calon pemohon kredit harus mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pinjaman. Formulir ini mencakup data identitas, kegiatan usaha, kondisi keuangan, serta informasi terkait jaminan yang diberikan. Kedua, pengecekan awal dan verifikasi data. Setelah formulir diterima, pihak bank atau lembaga keuangan akan melakukan pengecekan awal. Ini mencakup pemeriksaan nama nasabah dalam sistem informasi debitur, serta verifikasi dokumen identitas dan jaminan kredit yang diajukan. Yang ketiga, dilakukan wawancara awal dan kunjungan ke lokasi usaha pemohon kredit. Tahap ini bertujuan untuk memahami lebih dalam kondisi usaha serta memastikan keberlanjutannya. Yang keempat, eh, pada tahap ini bank akan menganalisis reputasi pemohon, kondisi usaha, dan laporan keuangan yang diserahkan. Analisa ini sangat penting dalam menentukan kelayakan kredit yang diajukan. Yang nomor 5, pengajuan kepada komite kredit. Setelah analisa selesai, laporan akan diajukan kepada komite kredit. Komite ini bertugas untuk meneliti laporan dan memberikan persetujuan berdasarkan kewenangan yang ada.
Keenam, pengikatan fasilitas dan jaminan kredit. Jika permohonan disetujui, loan admin akan memastikan seluruh dokumen sudah lengkap dan melakukan proses pengikatan kredit secara resmi. Ketujuh, realisasi kredit. Tahap berikutnya adalah realisasi kredit di mana data kredit akan diinput ke sistem dan proses pencairan dana atau fasilitas kredit dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Kedelapan, pengarsipan dokumen kredit. Setelah kredit dicairkan, seluruh dokumen terkait akan disimpan dengan aman di lemari besi tahan api guna menjaga keamanan dan kelengkapan data. 9. Pengawasan kredit. Tahap terakhir adalah pengawasan kredit di mana account officer akan melakukan kunjungan berkala untuk memastikan pemanfaatan kredit sesuai tujuan serta memantau kewajiban pembayaran nasabah. Selanjutnya. Nah, pembaharuan kredit merupakan proses yang mirip dengan pengajuan kredit baru, tetapi lebih fokus pada perkembangan usaha dan kondisi keuangan nasabah. Pembaharuan ini diperlukan ketika nasabah ingin memperpanjang atau meningkatkan fasilitas kredit yang sudah ada. Perubahan fasilitas dan atau jaminan kredit. Jika nasabah ingin mengubah fasilitas kredit atau mengganti jaminan yang telah diserahkan sebelumnya, mereka harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada komite kredit. Komite akan melakukan evaluasi untuk memastikan perubahan tersebut sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Perubahan syarat dan kondisi kredit. Selain perubahan fasilitas, nasabah juga bisa mengajukan perubahan syarat dan kondisi kredit. Beberapa aspek yang diubah antara lain proses pengajuan harus dilakukan secara tertulis pada direktur atau komite, suku bunga, provisi, dan biaya administrasi. Perubahan ini harus mendapatkan persetujuan resmi melalui memorandum dari direksi. Dengan adanya prosedur ini, lembaga keuangan dapat memastikan bahwa setiap perubahan kredit dilakukan dengan pertimbangan yang matang, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan nasabah dan manajemen risiko bank. Terima kasih. Sekian dari saya. Lanjutkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai tantangan dalam kebijakan perkreditan di sektor pertanian. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ada akses yang terbatas ke layanan perbankan. Nah, hal ini pastinya akan berkaitan dengan minimnya infrastruktur keuangan di daerah pedesaan yang menjadi kendala utama bagi petani dalam memperoleh kredit. Keterbatasan jumlah bank atau lembaga keuangan di wilayah terpencil itu membuat akses terhadap layanan keuangan formal sangat terbatas. Nah, selain itu, prosedur yang memang sudah rumit dan juga jarak ke kantor bank yang jauh, itu semakin menghambat petani dalam mengajukan pinjaman, sehingga mereka lebih bergantung pada rentenir ataupun sumber kredit informal yang seringkali memiliki bunga yang tinggi dan juga memberatkan. Yang kedua yaitu ada tingkat resiko gagal panen yang tinggi. Nah, sektor pertanian seperti yang kita ketahui sangat berpengaruh pada faktor alam, seperti cuaca, serangan hama, dan bencana alam yang tidak dapat diprediksi. Adanya resiko gagal panen yang tinggi itu dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengembalian kredit, sehingga banyak lembaga keuangan yang tidak ingin menyalurkan pinjaman ke sektor pertanian. Nah, tanpa adanya jaminan dari perlindungan resiko seperti asuransi pertanian yang efektif, maka dari itu petani cenderung lebih banyak mengalami kesulitan dalam segi finansialnya. Yang ketiga yaitu ada persyaratan agunan yang sulit dipenuhi. Nah, agunan di sini yaitu seperti syarat dari adanya kepemilikan aset yang dapat dijadikan jaminan ketika mereka mengajukan pinjaman. Sebagian besar petani kecil itu tidak memiliki aset berharga yang dapat dijadikan jaminan untuk pinjaman seperti sertifikat tanah ataupun properti. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan mereka sulit untuk memenuhi persyaratan agunan yang sudah ditetapkan oleh bank, sehingga pengajuan kredit seringkali ditolak. Akibatnya banyak petani yang tidak dapat mengakses pembiayaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka dan terpaksa mencari pinjaman dari sumber informal dengan resiko yang lebih tinggi.
Yang selanjutnya, yang keempat yaitu ada bunga dan biaya administrasi yang tinggi. Nah, untuk kredit komersial untuk sektor pertanian ini seringkali memiliki suku bunga yang memang tinggi akibat resiko dari gagal bayar yang besar. Selain itu, biaya administrasi yang dibebankan kepada petani itu juga cukup signifikan sehingga semakin memperberat beban keuangan dari mereka. Nah, kondisi ini membuat banyak petani juga tidak mampu untuk mengakses kredit formal yang pada akhirnya itu menghambat pengembangan usaha pertanian mereka dan memperlambat pertumbuhan sektor pertanian secara keseluruhan. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada kurangnya edukasi keuangan. Nah, banyak petani yang masih memiliki keterbatasan dalam memahami prosedur perbankan dan manfaat dari kredit formal itu sendiri. Kurangnya literasi keuangan yang menyebabkan mereka kesulitan juga dalam mengelola pinjaman, memahami resiko bunga, serta mengakses program pembiayaan yang lebih menguntungkan. Nah, akibatnya mereka sering kali terjebak dalam pinjaman uang yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka atau bahkan memilih untuk jalur kredit yang informal dengan rentenir yang lebih beresiko dan merugikan dalam jangka panjang. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada solusi dari tantangan dalam kebijakan yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada akses terbatas ke layanan pasar, yaitu solusinya mendorong digitalisasi layanan perbankan seperti aplikasi mobile banking khusus petani, kemudian meningkatkan kehadiran lembaga keuangan mikro atau koperasi kredit di daerah terpencil. Selanjutnya, pemerintah dapat memberikan subsidi infrastruktur untuk memperluas jangkauan layanan keuangan. Yang selanjutnya yaitu persyaratan agunan yang sulit, solusinya dapat mengembangkan skema kredit tanpa agunan berbasis kelompok tani seperti kredit usaha rakyat. Yang kedua, menggunakan hasil panen atau kontrak jual beli sebagai bentuk agunan alternatif. Selanjutnya, pemerintah dapat menyediakan dana penjaminan kredit khusus petani kecil. Nah, tantangan selanjutnya itu tingkat resiko gagal panen yang tinggi. Solusinya dapat memperluas akses terhadap asuransi pertanian untuk melindungi petani dari resiko gagal panen. Kemudian, meningkatkan penggunaan teknologi pertanian seperti irigasi pintar dan benih tahan cuaca ekstrim. Selanjutnya, memberikan pelatihan dan pendampingan dalam manajemen risiko usaha tani. Yang keempat yaitu bunga dan biaya administrasi yang tinggi. Solusinya, menyediakan kredit bersubsidi dengan suku bunga rendah melalui lembaga keuangan pemerintah. Kemudian, simplikasi prosedur administrasi kredit untuk menekan biaya tambahan. Kemudian, mengawasi bank agar transparan dalam menetapkan bunga dan biaya kredit. Yang kelima yaitu kurangnya edukasi keuangan. Nah, solusinya yaitu dapat mengadakan program edukasi keuangan secara berkala untuk petani, baik melalui pelatihan langsung maupun media online. Kemudian, meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam menyampaikan informasi terkait kredit formal dan manfaatnya. Selanjutnya, mendorong kolaborasi antara pemerintah, bank, dan organisasi tani dalam memberikan literasi keuangan. Mungkin untuk solusi sekian, maka selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu ada studi kasus di mana di sini terjadi di PT Bank Perkreditan Rakyat Umum UMKM Jatim Cabang Pacitan, di mana yang bersumber dari Putra A, Hasan M. Rahayu, dan Saipi pada tahun 2016, yang mana analisis pengendalian intern terhadap sistem pemberian kredit modal kerja. Nah, pada PT BPR UMKM Jatim Cabang Pacitan menyalurkan kredit modal kerja bagi UMKM dengan menerapkan sistem pengendalian intern untuk mengurangi resiko kredit bermasalah. Proses pemberian kredit melibatkan analisis kelayakan, persetujuan, pencairan, dan monitoring angsuran. Namun, masih terdapat kelemahan seperti perangkapan tugas dalam analisis kredit dan
apraisa yang berisiko menimbulkan bias serta tidak adanya sistem rotasi jabatan yang meningkatkan potensi kecurangan. Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern, bank perlu menambah pegawai khusus untuk apraisal, menerapkan rotasi jabatan, dan menggunakan formulir bernomor urut cetak guna meningkatkan transparansi serta mempermudah audit. Untuk studi kasus mungkin cukup sekian. Next slide. Oke, yang terakhir itu kesimpulan dari tadi awal sampai akhir, yaitu kebijakan perkreditan memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertanian, terutama bagi petani kecil dan UMKM. Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan untuk memastikan keberlanjutan dan aksesibilitas kredit, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan akses layanan perbankan, persyaratan agunan yang sulit dipenuhi, resiko gagal panen, kurangnya edukasi keuangan, serta bunga dan biaya administrasi yang tinggi. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa solusi telah diusulkan oleh teman-teman saya tadi, termasuk digitalisasi layanan perbankan, pengembangan skema kredit berbasis kelompok tani, penyediaan kredit bersubsidi, serta peningkatan literasi keuangan bagi petani. Studi kasus menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perkreditan dapat ditingkatkan melalui pengendalian internal yang lebih ketat, pemisah tugas dalam analisis kredit, serta transparansi dalam sistem perbankan. Dengan implementasi kebijakan yang lebih inklusif dan pengawasan yang baik, diharapkan akses pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha di sekitar pertanian dapat meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah memaparkan materi demi materi ya. Tidak terasa waktu mungkin berjalan begitu cepat. Kita juga ditinggalkan oleh diri kita sendiri gitu ya. Oke, sebelum menutup presentasi materi kali ini, bila ada yang ingin tanyakan bisa cantumkan dalam komentar ya teman-teman semua. Oke, mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.